Jadi awalnya meja kasir nggak di depan, terus akhirnya diubah timbangan di sini dan sebagainya. Ini kenapa kok ada perubahan seperti ini? Pagi sebelum buka biasanya udah ada yang nunggu. Oh ya? Iya. Keren loh, sebelum buka teman-teman. Beliau itu paling kenceng kemarin di acara Apik Roadshow. Teman-teman, kendala paling banyak apa? Mesin kenceng sendiri. Mesin error. Mesin error. Nah, sekarang yang menarik teman-teman, kita pasti banyak yang nunggu nih terkait omset. Aduh. Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kita masih dalam rangka Apik Roadshow di Semarang, Jawa Tengah. Dan kita sekarang lagi agak geser sedikit ke Semarang Timur, area Demak. Ternyata udah perbatasan. Dan kita akan datengin salah satu mitra kita, mitranya Apik Management, yang infonya baru ulang tahun pertama, first anniversary. Nah, apa nama laundrynya dan seperti apa membangun bisnisnya, karena informasinya di sini tidak ada masalah dengan karyawan. Nah, teman-teman yang biasanya masalah dengan karyawan perlu belajar di sini kayaknya. Terus masalah yang paling utama ternyata mesin. Nah, itu kenapa mesinnya? Apakah mesin cucinya, mesin pengeringnya, atau airnya, atau apa? Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan para ownernya yang ada di sebelah kiri saya sekarang. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Silakan perkenalan dulu Bapak Ibu. Silakan, monggo. Perkenalan dulu. Nama saya Ika. Nama saya Ferry. Kalau saya backgroundnya informasi teknologi, Yes, IT, IT. cuma bekerja di salah satu instansi kesehatan. Nah, kalau istri saya lulusan dari Prodia ya. Wah, kesehatan juga. Sama-sama kesehatan sih. Wih, Tapi sehat. beda instansi aja. Sekarang jadi ibu rumah tangga aja. Di rumah tangga dan jadi laundrypreneur. Ya sih, keren. Nah, ini Bapak Ibu sudah berkenalan semuanya. Seperti biasa Bapak Ibu, dengan background yang dipunyain tadi, kenapa kok tiba-tiba milih bisnis laundry? Karena teman-teman kan pasti pengen tahu nih, kenapa sih orang yang sudah nyaman dengan bisnis sebelumnya atau ngantor dan sebagainya kok akhirnya milih laundry, dan kenapa memilih Apik Management? Memang nggak ada yang lain. Nah, gitu loh ya. Boleh diceritakan dulu, silakan. Awal memilih bisnis laundry awalnya karena dari kakak saya. Oh, salah kakaknya. Ya. Jadi dikasih tahu ada YouTube-nya Pak Apik katanya. Langsung poinnya ke situ. Pak YouTube-nya Apik. Pak Jadi Apik. coba nih dilihat-lihat dulu katanya gitu. Ya, Ya, terus akhirnya dilihat-lihat hampir semua mungkin ya. Oh ya? Hampir semua YouTube-nya Pak Apik, tapi Iya. ya nggak semua juga. Iya. Terus akhirnya ya kayaknya sih oke juga gitu. Oke-nya dari mana Bu Oke. kira-kira? Seru ya Pak. Seru. Oke. Jadi seperti itu, kemudian ikut FBL itu. Oke, kelas FBL. Terus baru beberapa bulan kemudian Baru memutuskan buka untuk buka. laundry. Ya. Kan Bapak Ibu kan kalau nggak salah asli dari Jakarta ya, Pamulang ya. Nah, kenapa itu? Apakah memang ada kaitannya mau pindah ke sini akhirnya punya bisnis atau gimana? Boleh ceritakan. Saya pindah kerja dari Oke. awalnya saya kerja di Kebon Jeruk. Saya pindah ke Semarang, Yes. hijrah ke Semarang, dan maksudnya memang nggak ada rencana kalau saya bakalan pindah ke Semarang. Terus tahun kemudian istri saya pindah ke Semarang. Kakak saya merekomendasikan Apik itu sampai kayaknya hampir seharian ya. Pagi, siang, malam tuh istri saya ngeliatin YouTube Pak kita. Apik gitu. Walaupun gini, kenapa nggak buka di Jakarta aja ya Iya, gitu iya, kan? iya. Kalau saya bilang yang Market panas ya. perlu dideketin gitu ya. Awalnya seperti itu. Tapi pas dilihat mungkin apa potensi mungkin di Semarang Masih ada peluang ya? ada peluang gitu. Salah satunya dari Pak Apik juga kan merekomendasikan kalau bisa yang dekat dari rumah tempat tinggal. Yes. Nah, akhirnya disinilah kita buka gitu. Oke, terus hasilnya gimana Bapak Ibu? Hasilnya, wow. Wow, itu oke apa enggak sih sebenarnya? Wah, kayak saya kira oke ya berarti ya. Gimana Bapak Ibu? Boleh ceritakan? Banyak ketemu sama orang-orang sih ya. Kalau saya pribadi kan memang nggak 100% Pincas di sini ya, Pak? charge di sini. Istri saya kebetulan yang selalu gitu. Oke. Cuma karena saya pagi datang atau kadang malam datang gitu. Ya banyak ketemu orang-orang yang kalau saya dengar dari ceritanya, oh saya tuh
pengen laundry sepatu atau laundry apa gitu, kita punya gitu kan. Oke. Gitu. Dan saya pernah juga sih, maksudnya jadi kasir gitu Yes. belajar dan segala macam. Mengeksplornya tuh ternyata nggak hanya cuci kiloan dan self service aja gitu. Ya. Ternyata masih banyak yang bisa dieksplor gitu. Itu pengalaman saya sih di Ya. kita laundry maksudnya Laundry. seperti itu. Gimana menurut Ibu? Ya. Mungkin kalau ibu-ibu biasanya masalah uang, Pak. Omset gimana, Betul. aman enggak, gitu ya, Pak? Ya. Ceritakan. Benar kan, karena dengan Pastek ini kan kalau target dari Pak Habib kan ya sesuai. 40 juta. Cuma Sudah kan, tercapai kah? belum. Belum. Oke, Belum, siap. tapi untuk mencapai satu Angka itu? ruko 1 tahun ya. dalam sebulan sudah bisa melebihi itu. Keren. Untuk kendalanya kalau di customer ya pada umumnya orang-orang laundry lah kayaknya sih ya ada yang nggak semuanya puas, tapi kalau melihat banyak yang kembali gitu Iya. kayaknya rasanya seneng, apalagi kalau terus sudah kenal sama karyawan, Pelanggan-pelanggan juga. terus sama kita juga kadang baru masuk aja udah disapa gitu, kayaknya Oke. kayaknya seneng gitu. Siap. Oke, keren sekali. Teman-teman, jadi beliau-beliau tadi sudah merasakan experience-nya pada waktu membangun laundry. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan gak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Saya cuma menyimpulkan aja dari Bapak tadi terkait ketemu teman-teman baru, orang baru, yang ternyata kebutuhan laundry itu bukan sekedar baju sehari-hari. Ada kebutuhan treatment khusus seperti sepatu, helm, stroller, tas, koper, dan sebagainya. Dan akhirnya emang itu yang harus dipikirkan. Karena kompetitor juga semakin banyak. Di sini juga kami tadi udah pernah ngobrol, banyak banget laundry self-service. Dan kayaknya di Semarang banyak banget. Dan di sini pun saya lihat hybrid ya. Self-service ada, full service ada. Dan menarik. Dan secara omset memang sih belum sesuai dengan mesin. Tapi nanti kita akan baca dari segi profitnya. Karena sebenarnya nggak harus omset 40 juta. Untuk satu stack kan 10 juta nih. Kalau 4 kan harusnya 40 juta. Tapi yang penting adalah profitnya sebenarnya. Kalau ternyata omsetnya 30 juta misalnya, tapi profitnya bisa 50%, 15 juta misalnya, mending itu dibanding kita omset 40 juta, tapi profitnya cuma 20%, Pak. Kan gitu toh. Jadi daripada 20% dari 40 juta itu berarti 8 jutaan ya. Ya betul kan? Mending yang tadi omset 30 juta tapi profitnya 50%. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah kita tahu target omsetnya, kita kejar lagi dari segi marginnya, profitnya. Nah, net profit atau gross profit, nah nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Di sini terbuka teman-teman, jadi seberangnya ada Alfamart, cocok banget, posisinya keren. Terus ada Freshmart, bagus-bagus lah. Terus di situ ada perumahan banyak sekali. Terus berikutnya tempat duduknya di sini. Ini ada chiller, ada teh pucuk teman-teman. Wah, karena beliau adalah alumni kelas Fundamental Business Laundry. Ini jurusnya. Kalau pengen tahu jurus ini, ikut kelas FBL. Ini jurus utama. Makanya kenapa Google review-nya kok bagus banget ya? Ya. Pakai jurus ini, Bu. Ya. Keren, dieksekusi loh. Nggak semuanya, Pak. Nggak semuanya, kan. Nggak harus seperti itu. Tapi menarik. Jadi ada chiller dan ini dijual juga ya, Bu? Iya, betul. Karena ini suasananya panas ya cocok banget. Nggak perlu nyebrang ke Alfamart. Karena Iya. kalau nyebrang nanti repot lah. Di sini aja, ini ada. Harganya mungkin sama atau lebih murah? Lebih murah. Alfamart beli sini aja. Nah, kasirnya di sini. Jadi awalnya meja kasir ngadep depan, Bu. Betul. Terus akhirnya diubah timbangan di sini dan sebagainya. Ini kenapa kok ada perubahan seperti ini? Ya, karena pada awalnya kan self service-nya sedikit. Oh, Terus, awalnya full service full ya service, rencananya. Belum ada self dari service. opening itu kan. Yes. Kemudian banyak customer yang Minta untuk permintaan self-service. untuk self-service. Oke. Karena pada saat itu posisinya ke depan, jadi agak sempit. Ya, Jadi ya. akhirnya kita Dibikin buat gini ya. seperti ini ya supaya Yang lebih lega. Ini sayang banget ini udah dibikin bagus-bagus ya Iya. mejanya ya. Akhirnya ngadep ke sana dan timbangan ada di sini. Tujuan timbangan di sini apa Pak tadi biar CCTV kelihatan ya? Iya. Iya, kelihatan. CCTV kelihatan karena kan ada blind spot ya awalnya itu pada saat pada saat si meja ini posisinya madep Madep depan. sana.
dan si timbangan posisinya di samping sana, Nggak bisa kelihatan. kamera itu cuma dari arah sana tuh ada titik ya blank spotnya di Blank ujung spotnya di depan. situ. Jadi nggak bisa ngelihat kalau seumpama Berapa timbangannya kilo, dan berapa sebagainya. kilo dan segala macem, atau misalnya pada saat di kiloin udah 7 kilo, pas turun masuk ke mesin lebih gitu. Untuk menghindari itulah sepertinya. Ya Oke. latar belakangnya itu sih. Dan Oke. kalau dibuat seperti ini luas, Lebih lega ya? Betul lebih lega karena kan nanti bisa ada keranjang-keranjang di sini pada saat Oh, pas lagi rame. pas lagi rame sampai sini? depan. Yang paling rame biasanya jam berapa, Bapak Ibu? Atau hari apa gitu? Ini biasanya kalau rame Sabtu Minggu Sabtu atau Minggu. mulai dari hari Jumat lah. Tapi menjelang maghrib Oh, atau pagi. oke. Pagi sebelum buka biasanya udah ada yang nunggu. Oh ya? Iya. Keren loh, sebelum buka teman-teman, gerbang belum dibuka, tapi Belum. udah ada yang nunggu, yang ngantri Iya. di situ. Jam 7 kita buka tapi udah ada Sebelum di- jam 7 udah Dia ada self-service tapi? self-service. Self-service. Kebanyakan kalau yang dia Keren. self-service. Menarik teman-teman, ini yang perlu digarisbawahi bahwa saking minatnya untuk laundry self-service, padahal pesaingnya banyak loh di sini. banget. Banyak ya, banyak banget, banyak yang baru buka juga. Tapi ternyata ini juga diminatin. Nah nanti kita tanyakan seperti apa. Tapi yang menarik adalah sebelum buka pun pas pagi-pagi sudah rame yang ngantri. Yang saya catat lagi, laundry self-service di daerah yang panas terik kayak gini, rata-rata jam 6 sore ke atas baru rame. Iya. Karena biar nggak kepanasan, ini sepi nih, nggak kelihatan banyak orang. Tapi nanti kita lihat di belakang setrikaannya banyak. Setrikaan banyak dikerjakan di belakang. Tapi kalau untuk self-service biasanya malam hari ke atas. Nanti kita tanyain juga, kenapa nggak 24 jam aja ya? Kita lihat mesinnya di belakang teman-teman. Pakai mesin WF16 Samsung, mesin cucinya, mesin pengeringnya komersial. Laundry gratis biar pakai doanya setahun yang lalu masih ada. Biar berdoa terus. Di tempat lain udah dipigora, Bu. Oh, iya. Ini karena nggak dipigora akhirnya Iya, hilang masih- itu tulisannya. masih original. Original. Terus ada gunting di sini untuk motong Iya, deterjen ya. Berarti betul. mereka bawa saset gitu, Pak. Bawa. Bawa, Oke. ada yang bawa, ada yang beli Iya. juga dari sini. Iya. Oh, berarti harga berapa di sini kalau self-service? 2.000 untuk 50 mili. Oh, 22.000 untuk 50 mili deterjen. Dan Oke, self-service-nya sendiri jasanya berapa? 10.000 untuk Nyuci, nyuci aja. 10.000 nyuci. Kemudian mengeringkannya 10.000 10.000. juga. Itu pun pakai timbangan ya berarti? Iya, Per 7 kilo. 7 kilo. Apakah kering 7 kilo? Ada yang kering, ada yang kadang ada yang Masih nggak lembab. semuanya Oke. kering. Berapa menit itu satu load biasanya 40 kering? menit. 40 menit. Biasanya ya? kalau yang nggak kering yang bahannya Yang tebel-tebel ya? tebal-tebal. Oke, jeans. Atau yang full banget 7 kilo gitu. Oke, ya nanti tinggal ditulisin aja di sini. Sebaiknya jangan lebih dari itu lebih menarik. Atau diaturin aja. Karena ini kan belum pakai payment system nih. Ya, Pasti ini manual. ada pelanggannya komplain nih. Minta tambahin dong menitnya. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa permasalahan paling utama adalah mesin. Boleh diceritakan, Pak? Oh, Ini iya. mesin itu karena apanya sih? Karena Sebenarnya- beliau itu paling kenceng kemarin Oh, di acara Apik Roadshow. Teman-teman, kendala paling banyak apa? Mesin kenceng sendiri. Mesin error. Mesin error. Yang lain itu masalah karyawan, Karyawan. masalah omset. Beliau mesin, jadi ada yang beda nih. Nah, mumpung kita lagi di sini, Iya. boleh ditanyakan ke Awal-awal tuh kita udah cek dulu ya kadar air waktu sebelum buka itu kan. Kebetulan di sini pakai air artetis di lingkungan satu RW. Oke. Dalam satu RW ini air apa, Pak? artetis. Artetis itu apa, Pak? Jadi air kalau kita bukan pakai PDAM, ya, jadi PDAM. air yang swadaya warga, tapi Oke. kedalamannya itu bisa sampai 40 sampai 50 meter. Oke. Nah, itu ditampung dalam satu toren besar, nanti disalurkan yang Oke. ada di wilayah sini, di Oke. Bejang Gading ini. Yes. Pada saat uji air kita dengan tim Apik itu hasilnya oke, bagus gitu, dan kita juga sempat nyoba sendiri ya, kelihatannya lebih bagus gitu. Nah ternyata setahun berjalan itu udah mulai kelihatan tuh ada endapan-endapan gitu. Oke. Endapannya itu bukan pasir tapi dia seperti ada kayak lempengan-lempengan apa ya, entah besi atau apa gitu Iya, ya. iya, iya. Nah itu yang bikin suplai airnya itu mampet Oke. masuk ke dalam mesin. Akhirnya error ke mesin Ah. ya. Kita juga sempat konsultasi sama dengan Apik waktu itu, diminta panggilkan ke teknisi ke sini. Terus kita juga konsultasi dengan teknisi Samsungnya Lokal, mengenai ini cara kerjanya gimana dan segala macem Hmm. gitu. Tapi karena pertama ya lama gitu kan.
dan akhirnya saya buka sendiri, mesinnya saya tarik sendiri, saya bongkar sendiri, saya ukur sendiri gitu kan. Rusaknya di mana gitu. Yes, yes. Akhirnya ketemu si solenoidnya. Ya pertama Solenoid. guru besar saya dari YouTube gitu. Ngelihat di YouTube gitu. Oh, kenapa gitu nggak bisa keluar gitu. Pas saya hitung tegangan dan segala macam, permasalahannya di situ. Jadi suplai airnya itu tersumbat akibat dari air yang kotor tersebut. Oke. Itu endapannya sih sebenarnya. Ya. Kalau airnya pada saat ngalir pertama itu Bersih-bersih. jernih, bersih aja gitu. Tapi ternyata kalau diendapkan dalam 1 hari atau 2 hari baru kelihatan Akhirnya menyebabkan mesin error. mesinnya error. Dan gitu. Samsung terkenal dengan sangat sensitifnya terhadap Betul baterai. banget. Sangat. Dengan 2 water inletnya, dia harus sering-sering dibersihkan itu yang di Iya, belakang itu Kak, ya. betul. Kena pasir sedikit aja dia langsung 4C gitu ya. Errornya paling sering 4C. 4C ya, rate-nya hafal sampai saya nggak tahu. Saking seringnya ya Pak? Ya, saking Sekarang seringnya. masih? Sekarang enggak, sudah Oh, enggak. berkurang. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak Apik, saya akalin jalur suplai airnya Ya, yang Pak. sudah Pak Apik Ya, rancang atur, gitu. ya. Saya pasang filter untuk pengamannya ke suplai Oke. air masuknya dulu. Jadi dari torrent baru filter ya Pak? Belum. Jadi dari torrent itu langsung ke tandon aja. Ke tandon aja. Nah, dari tandon langsung suplai ke ke mesin-mesin Oh, ini. tandon sini. Sebelum masuk ke dalam mesin-mesin Mesin ini, ini ada baru filter. ada filter. Untuk sementara ini saya di situ dulu fokusnya. Nah, baru kemudian Harusnya kayaknya ke sebelum belakang. tandon ya. Tapi Tandon kan dulu. awalnya saya berpikir ini airnya nggak ada masalah gitu. Oke, Ternyata Ada setahun masalah berjalan. suplainya ke situ. Oke. Ya, itu Atau sih. mungkin cuaca juga pengaruh Pak? Cuaca pengaruh. Iya. Terus airnya juga mulai permukaannya. Iya benar sih, turun dan Mbak. sebagainya Kadang bisa jadi. berpengaruh ya. Jadi Oke. kotorannya mungkin ngangkat ya Yes. di sumur bawahnya gitu. Sebenarnya kalau jadi mitranya Apik Manajemen sendiri ada after sales Pak. After sales Iya. itu bisa video call juga Pak. Jadi kalau ada sesuatu bisa video call di timnya Mas Java itu Pak. Iya, Kan iya. bisa sama Mbak Elwa ya sekarang. Mbak Elwa itu bisa Betul. video call dan sebagainya. Tapi kita lumayan terbantu sih waktu itu. Ya. Mungkin dari awalnya itu kita konsultasi itu saya jadi paham struktur mesinnya kayak gimana Oke. jadinya gitu. Oh ini harusnya begini, harus begini. Oh Siap. akhirnya ya cuman karena keterbutuhan ya. Tergesaan Ah, enggak, iya, udah betul. segera ya. Oke, menarik teman-teman. Nah, sekarang kita jalan-jalan kemana? Ke belakang ya. Boleh. Sambil kita ke belakang, kita lihat di sini ada rak, ini ada deterjen. Wah, sama? Sama. Rinso. Nah, deterjen kita pakai deterjen Rinso, teman-teman. Keren sekali. Rinso ya. Ini dipajang di sini, ini membuat daya tarik. Ada pelanggan yang nyeletuk nggak terkait deterjen? Kok pakai yang Rinso nggak mahal ini? Selama ini belum ada karena kan Oke. kalau yang self service juga pakainya kebanyakan Rinso. sama. Luar biasa, kualitas dijaga. Ini membangun branding teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau belanja kebutuhan laundry? Mulai dari mesin cuci, deterjen, chemical, setrika uap boiler, dan sebagainya. Hubungi Resik Supermarket Laundry, solusi segala kebutuhan laundry Anda, dan jangan lupa follow Instagram Resik Supermarket Laundry untuk mendapatkan informasi dan promo terupdate. Bagi teman-teman yang sering ngobrol dengan mitranya Apik Manajemen, jangan ditawarin deterjen yang murah-murah. Belum tentu mau, karena mereka udah paham tentang kualitas. Pentingnya branding, nggak harus murah. Murah kalau berkualitas nggak apa-apa. Tapi ya jangan cuman ditawarin, oh ini lebih murah. Nggak. Tapi lebih ke arah kualitas hasilnya. Kualitas bagaimana merawat akhirnya mesinnya juga bagus. Kan efeknya kemana-mana teman-teman. Jadi deterjen itu sendiri kan chemical. Apapun yang disampaikan oleh yang buat deterjen pasti bagus semua. Tinggal kita sendiri mencoba seperti apa, hasil buat baju gimana, pas pembuangan diselokan gimana, aman nggak bagi lingkungan dan sebagainya. Itu juga penting bagi kita semuanya. Lanjut kita ke belakang, berarti izin. Ya, oke, kita masuk ke area setrika. Luas ya areanya. Ya, lumayan Pak. Ini ukuran berapa kali berapa Bapak Ibu? 4,5? 4,5 kali 14. 14. Oh, lebarnya gede. 4,5. Teman-teman bisa lihat, yang ngelola adalah wanita. Bersih. Alhamdulillah. Iya, Bapak Ibu, bersih ini. Ini bersih ini. Bersih, keren. Nah, ini antrian setrika warna hijau dan sebagainya. Di situ tadi ada keranjang kotor warna biru, bersih warna merah, ada yang hijau untuk yang ekspres ya berarti. Atau yang Ini bersih. Yang setrika sama Yang bersih. cuci lipat. Oke. Iya. Oh, untuk keranjang-keranjangnya itu nanti ditaruh di Itu kan sana. kalau self service kan kadang orang-orang suka bingung keranjangnya. Yang mana? Yang Ya. sudah bersih kadang pakainya yang biru gitu. Jadi Oke. akhirnya kita
tulisin Langsung itu. Iya. gitu. Jadi mereka untuk ya self service ngambil itu. Iya. Nah ini antrian setrika di sini nggak terlalu banyak. Terus Kenzo boiler di belakang sana teman-teman. Nah ini kan ini ruangannya adem, nggak terlalu panas. Wah ada AC-nya. Kasihan Pak karyawannya kalau lagi nyetrika. Panas banget, Pak. Panas banget. Aslinya panas, Pak. Baik, saya pro karyawan. Tapi Pak, ini kena panas kalah sudah. Jadi ini nggak ada fungsinya akhirnya. Nggak ada fungsinya. Bapak Ibu tempatnya juga terbuka, kotornya pasti masuk. Ya bukan apa-apa. Makanya saya kalau di area setrika sebaiknya malah exhaust-nya dibanyakin. Yang gede sekalian. Karena nggak bakalan menang, berat. Kasih kipas angin pun ya kayak gini aja. Ya, itu saran saya sih. Karena ini kayak udah nggak ada fungsinya, kalah itu. Kecuali ini disekat, terus kaca di depan, ademnya di situ. Nggak apa, ngademnya nanti pegawai ke sana. Itu boleh. Nah ini karena setrika uap di sini, boilernya di sini, pasti panasnya luar biasa ini. Keren. Jadi pekerjaan semua di sini, ada tempat untuk spotting. Nah ini kalau setrika uap di sini, bisa lihat teman-teman direndam nih. Nah ini direndam. Nah ini awet nih. Pakai gas, bright gas, 12 kilo. Terus ini ada toilet, di sini ada toren air. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada toren air, gitu ya. Ini berapa liter nih ya? 1.000 ya. 1.000 ya, 1.000 liter ya. Cukup ya Pak. Duh, filternya dipasang di mana Pak berarti? Oh filternya Iya sebelum masuk ke mesin. Oh pakai filter ini ya? Iya. Oke. Jadi untuk sebelum masuk ke mesin, saya akalin dulu. Pakai filter ini ya? Betul, Jadi, karena kedepannya saya harus fokus di belakang sih Siap. sebelum masuk tandon. Sebelum masuk tandon yang ini Iya, ya? betul. Oke, menarik. Instalasinya juga bisa lihat, raknya juga ada di sini. Oke, kita ke depan lagi. Oke, teman-teman, kita tadi sudah keliling ke belakang, berjalan-jalan, formasi kita ubah. Pegawai ada berapa, Bu, sekarang, Bu? Pegawainya kalau setiap hari ada 2, tapi untuk hari Sabtu dan Minggu ada tambahan karyawan harian 2. Oke. Sama kalau ada yang libur Oke, kalau ada yang libur. Berarti karyawan tambahannya biasanya berapa? ada 2. Ada 2 ya, Sabtu Minggu. Ya, Jadi biasanya penggajiannya gimana kalau Sabtu Minggu? per itu? hari. Oh, per hari Harian, ya? ya. Harian? Harian, iya. Jadi nggak berapa banyak yang dia kerjakan gitu sehari gitu? Enggak. Harian. Harian kalau boleh tahu berapa biasanya? Rata-rata? Kalau di sini 60.000. 60.000 sehari. Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Kalau shift pagi jam 7 sampai jam 4, Oh, shift sama ya, siang 9 jam jam. 12 sampai jam 9. Jam 12 sampai jam 9. Oke, menarik teman-teman. Jadi ada pegawai tambahan. Pegawai tetapnya 2. Ownernya belum dihitung sih. 3 biasanya. Ownernya kadang di sini, kadang enggak. Tiap hari di sini, Bu? Setiap hari saya ke sini. Wih, keren. Berarti jadi pegawai juga ya? Ya, Digaji kan? Iya dong. Sudah digaji belum, Bu? Digaji. Nanti Pak akhir bulan. Masa setiap hari digaji? Nah, sekarang yang menarik teman-teman, kita pasti banyak yang nunggu nih terkait omset. Aduh. Nah, ini tadi kan sudah setahun berjalan. Ini bukanya tanggal berapa, Bu? Tanggal 2 Agustus 2024. 2 Agustus 2024. Dan sekarang tanggal 15 September 2025. Berarti setahun lebih sebulan lah. Tadi kan di awal menyampaikan, wow. Nah, kira-kira rata-rata berapa, Bu? Nggak harus nyebutin rupiah, nggak apa-apa. Nah, itu rata-rata di sini berapa? Karena kan saya lihat tadi kan ada full service, ada self service. Nah, boleh, Bu, disampaikan di sini. Rata-rata kalau laundry kiloan sekitar 2.000 kilo ya satu bulan. Oke, 1 bulan 2 ton ya, kalau untuk Dan kiloannya. untuk yang self service sekitar 5.000-an. 5.000-an Iya. kilo ya. Berarti 7 ton ya. 7 ton. Berarti kalau 5.000 kilo dibagi 7 kiloan atau 5 ya berarti berapa? 700 cycle ya. 700-an. Ya. 700 cycle sampai 800 cycle ya. Gede. 700 sampai 800 cycle. Nggak berasa ya, Bu? Makanya mesinnya kayak Makanya mesinnya angkat tangan kayak gitu. Keren loh. Berasa nggak kira-kira segitu, Bu, tiba-tiba? Nggak berasa ya? Duitnya berasa kan? Menarik teman-teman bahwa omsetnya di sini dari segi omset bisa menghasilkan total sekitar 7.000 sampai 8.000 kilo. Berarti 7 sampai 8 ton. Luar biasa. Dan yang menarik lagi pegawainya 2. Itu dari awal Betul. sampai sekarang. Iya. Trenernya siapa dulu? Mas Albert sama Mas Dendi. Albert dan Dendi, kling di sini. 2 karyawannya dari awal. Kalau awal 3. 3. Tapi yang satu resign. Oke, sekarang 2 aja cukup. 2 aja cukup. Keren, kayaknya tangguh banget tadi ibu-ibu yang di belakang. Oh itu kuat. Andalannya. nyetrika. Kuat nyetrika kalau. Oke, nah sekarang kasih tips dulu sebelum ditutup. Bagaimana bisa karyawan itu betah, loyal, dan bekerja keras ya, maksudnya
dia nggak hitungan dan sebagainya. Menurut Bapak Ibu, apa tipsnya? Atau mungkin dari segi usia kah? Atau mungkin dari segi area sini, cari orang yang seperti itu semua atau gimana? Kalau menurut saya sih karena yang ini kan satu ibu-ibu, yang satu masih muda. Jadi mungkin ngeblend ya, maksudnya seperti ibu dan anak gitu. Jadi mereka kayaknya udah klik gitu. Jadi udah cocok, udah nyaman gitu, dan nggak selalu memang sesuai SOP. Kadang ya ada melencengnya juga. Cuman kita yang harus ngingetin terus gitu. Jadi kalau pada saat udah mulai mencong ya diingetin, entah itu di WhatsApp. Kalau misalnya saya lagi di rumah ya saya WhatsApp, kalau enggak ya saya langsung ngomong aja, ngobrol sama mereka gitu. Sering diajak ngobrol. Iya, sering ngobrol aja. Ya terus sering, maksudnya enggak yang harus kayak saklek gitu, kayak kita ya suka bercanda juga, suka ngobrol juga gitu. Kalau saya pribadi sih karena yang maintenance alat saya, maksudnya alat di sini saya. Jadi kalau misalnya ada keluhan dari pegawai itu, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan mereka gitu. Atau misalnya mereka butuh saya usahakan untuk saya tuh selalu ready gitu. Mungkin kalau sumpama saya di sisi mereka ada ini ya, agak kesulitan nih gitu, atau dan segala macem gitu kan ya. Saya harus jadi solusinya mereka gitu sih. Jadi mereka kan kadang memang butuh sosok yang dituakan. Karena biasanya teman-teman, ini menarik banget apa yang disampaikan beliau berdua tadi terkait bagaimana cara membuat karyawan itu lebih nyaman. Salah satunya mereka memang butuh orang tua untuk diajak ngobrol, untuk diajak diskusi dan membuat keputusan. Karena banyak pengusaha laundry itu pengennya udah langsung autopilot aja. Toh sistem udah jalan, teman-teman udah dikasih SOP, kita jagain 3 bulan udah selesai. Udah, mereka yang jagain. Tapi kan mereka kan tetap butuh diskusi, membuat keputusan. Kalau ada komplain harusnya gimana, diganti apa enggak, atau diganti seperti apa, atau dikasih solusi apa. Nah itu mereka butuh itu. Seperti Pak Ferry tadi sampaikan, atau Ibu Ika tadi sampaikan, ya mereka butuh diajak ngobrol juga. Itu penting sekali. Selain gaji juga, selain fasilitas juga. Nah, karena sudah selesai semua sharing kita hari ini, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Semangat terus sih. Terus. Kalau kesusahan kita punya temen ya, maksudnya kita punya Apik Manajemen. Kalau mentok kita punya masih ada orang yang masih bisa kita ajak diskusi gitu. Kalau bagi saya di belakang layar ya tentang yang lain di belakang layar ya. Tapi kalau mungkin yang lainnya teknisnya dengan istri saya mungkin. Operation. Keuangan dan keuangan. Kalau dari saya buat teman-teman yang mau buka laundry, mungkin ya tetap semangat, survei dulu, ya cari-cari info, maksudnya harus gimana. Kalau bingung ya silakan ke Pak Apik aja. Saya juga bingung. Iya. Ya boleh. Karena kalau dari pengalaman kita kemarin buka, kita tuh nggak kayak dari nol banget. Betul. Jadi ada yang udah membantu, jadi kita tinggal menjalankan aja. Jadi nggak usah harus buat SOP atau apa. Jadi semuanya sudah ada alurnya, udah ada aturannya gitu. Jadi lebih sangat terarah, membantu ya? sekali. Terima kasih banyak atas masukannya, atas waktunya. Kita boleh sharing-sharing. Akhirnya saya bisa mampir. Ternyata dari Semarang kota ya lumayan jauh. Ini udah luar kota, Pak. Udah luar kota, ternyata udah Demak ini. Saya kaget, udah di Demak. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga sukses kita laundry kita bersama. Teman-teman kalau di area Semarang Timur, cek Google-nya, Google Maps-nya, Google Review-nya juga udah keren, bagus, luar biasa. Terus apa yang beliau sampaikan tadi, beberapa hal, ikut kelas FBL ada manfaatnya, meskipun sempat ngeblank katanya. Habis ikut kelas saya nggak tahu apa-apa Pak. Nah setelah itu akhirnya ambil Apik Manajemen karena minta didampingin, nggak mulai dari nol. Karena biasanya banyak pengusaha laundry takut ambil Apik Manajemen karena wah kayak franchise dong. Nggak, bukan franchise teman-teman, bukan franchise. Tapi teman-teman bisa jalanin seperti apa tanpa harus bayar royalty fee dan sebagainya. Ini omset full di Bapak Ibu semuanya. Tapi yang menarik adalah kita punya after sales yang siap membantu Bapak Ibu semuanya sebagai pengusaha laundry, dan ada Apik Community untuk diskusi. Udah gabung kan Bu? Sudah. Bapak mau gabung nggak? Ya, kalau mau gabung boleh, tapi biar nggak penuh salah satu aja. Dan takutnya penuh Pak, chatnya banyak soalnya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Kita mau ngunjungin mana aja, mau tema apa aja, langsung komen juga. Terima kasih atas waktunya. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Ika nanti. Saya Ferry.
Sampai jumpa lagi dari Kita Laundry. Kita Laundry, kita Laundry. Terima kasih.